لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون رهيب رحمة الهادي القريب حديثك النهور العزيز جوارك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أما بعد. Ikhwatal ahibbah, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan menikmati fasilitas kehidupan. Yang dengan itu akhirnya kita paham bahwa sejatinya hidup kita bukanlah untuk hidup. Hidup kita juga bukan menunggu kematian, tapi melainkan hidup kita semata-mata hanya untuk Sang Pemberi kehidupan. Sebagaimana dalam salat kita selalu sampaikan MOU tersebut kepadanya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup, mati, bahkan seluruh rangkaian dalam aktivitas kehidupan kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terus kita bermohon, mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas dalam kehidupan kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah limpah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in tabi'in. Berikut juga orang-orang yang senantiasa istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya. Wa man da'a bi da'watihi, orang-orang yang istiqamah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Mudah-mudahan lisan yang selalu mengucapkan salawat kepadanya akan menjadi bentuk syafaat kelak di yaumil qiyamah. Ikhwatal ahibbah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat bil khusus kepada diri khatib dan secara umum kepada jemaah agar senantiasa meningkatkan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa yang digambarkan secara sifat dalam Quran surah ketiga ayat 134 sampai 135. Takwa yang secara aplikasinya Allah sampaikan dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga sampai dengan ayat keempat, yang bahkan setiap Jumat kita selalu dicas kembali melalui Quran surah ketiga ayat 102, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa totalitas.
yang bahkan di penghujung ayat tersebut Allah pun memberikan warning kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali beridentitaskan sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan ibadah Jumat kali ini menjadi manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sering mengingatkan di berbagai macam ayatnya. Salah satu di antaranya adalah Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah. Udah diberikan usia sampai dengan detik ini 16 tahun, 17 tahun. Kenapa masih bercanda salatnya? Kau yang sudah diberikan usia bahkan mendekati ajal mabaina 60 wa 70, antara 60 bahkan lebih daripada 70. Kenapa semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala? Fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Ternyata karena ada satu faktor penyebab ia menghalang, tidak lain adalah muncul satu penyakit yang dinamakan dengan hubbud dunya, cinta terhadap dunia begitu totalitas. Jangankan sosok kita yang awam, ulama saja kalau sudah tersentuh dengan hubbud dunia, sudah masuk dalam benang merahnya hubbud dunia, maka konsekuensinya ulama itu ibaratkan bagaikan air pump, yang mana air pump itu tidak mau mengeluarkan terlebih dahulu sebelum adanya transaksi bayaran. Mudah-mudahan Allah hindari kita senantiasa menjaga para ulama-ulama kita dari hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ikhwatal hibba, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Uhturul mimbar." Hadirlah kalian di depan mimbar. Falamma raqqa darajatul ula, tatkala beliau naik pada anak tangga pertama, beliau berhenti sejenak, fa yamuddu yadayhi ila sama, disandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri sejajar dengan pundaknya. Ini membuktikan bahwa syarat agar doa diterima oleh Allah di beberapa riwayat hadis mengatakan tidak lain adalah diangkat kedua tangan tersebut, disandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Berapa banyak di antara kita yang menginginkan doanya selalu dikabul dan dijawab oleh Allah, namun untuk mengangkat tangan saja sangat sulit, hanya sebatas disandarkan di atas pahanya saja. Falamma raqqa darajatas tsaniyah, naik anak tangga berikutnya, kemudian hal yang sama hanya yang terucap tidak lain adalah amin. Naik anak tangga ketiga, hal yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah, mengangkat kedua tangannya mengucapkan kalimat amin. Begitu kritisnya para sahabat-sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak seperti biasanya kami dapatkan tatkala engkau naik pada anak tangga selalu menyampaikan kepada kami nasihat dan wasiat. Tapi pada hari ini tidak seperti biasanya. Yang kami lihat hanya sebatas mengangkat kedua tangan dan seraya engkau mengucapkan amin." Maka Rasulullah SAW pun juga menegaskan kepada para sahabatnya, sekaligus ini bukti dalil bahwa kalau kita tidak tahu apapun dalam urusan agama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Persoalan umat Islam terbesar sekarang ini tidak lain adalah manakala ada di antara mereka mengkaji sunnah tapi tidak mau dibarengi dengan beberapa disiplin ilmu lainnya, baik itu fikih, usul fikih maupun yang lainnya, maka faharum alaihil qaul ala sunnah. Haram hukumnya bagi orang ini untuk berbicara fatwa, apalagi berfatwa yang dikonsumsi oleh orang banyak. Apalagi banyak muncul berbagai macam lembaga-lembaga bahasa Arab yang keluar dari lembaga tersebut kemudian tegas mengatakan, saya sudah berani menafsirkan Al-Quran, saya sudah berani menafsirkan sunnah dengan berbagai macam kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Ternyata ketika kita kelas balik kembali kurikulum yang ada di beberapa lembaga ternyata belum mampu untuk masuk ke ranah mufassir, baik itu Al-Quran maupun sunnah itu sendiri. Maka penting bagi kita tidak lain adalah ilmu itu tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang tidak berzikir. Ilmu itu juga tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya guru, karena akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang paralel.
Ikhwatul ahibba, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, "Atani Jibril." Datang malaikat Jibril kepadaku seraya berdoa, maka pantaslah aku aminkan. Yang berdoa kalau kita lihat merupakan sosok makhluk Allah yang mulia, diaminkan pula oleh makhluk Allah yang mulia, maka hakul yakin doa ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kedudukan hadisnya hasan, kita akan dapatkan dalam riwayat At-Tabrani, At-Tirmidzi, bahkan di beberapa perawi hadis yang lainnya termasuk musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal yang bersumber langsung dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Apa kalimat doa yang diungkapkan oleh malaikat Jibril saat Rasulullah naik pada anak tangga pertama dan seterusnya? Naik anak tangga pertama, ternyata malaikat Jibril mengungkapkan doanya bu'dun. Bu'dun itu diambil dari akar kata ba'id. Ba'id itu maknanya adalah jauh. Konsekuensinya orang kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala maka akan celaka dan bahkan binasa. Liman adraka Ramadan, masuk dia pada bulan Ramadan atau diberikan kesempatan untuk bisa masuk pada bulan Ramadan, falam yughfar lahu. Tapi keluar daripada bulan Ramadan, justru dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kilas balik seluruh amaliyah bulan Ramadan, bukankah sebagai penggugur dosa hubungan vertikal seorang hamba kepada Sang Penciptanya? Kita bisa lihat dalam kitab Fathul Bari, kumpulan hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang sumbernya pun juga langsung dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah, tepat pada nomor 37 sampai 38 kita akan dapatkan hadis ini, dan merupakan hadis populer yang selalu disampaikan oleh para asatid. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man menunjuk ismun mausul yadullu 'ala al-'amiyah, kata ganti yang menunjuk pada siapapun, tidak terbatas mau laki-laki mau perempuan, mau usia lanjut mau usia muda. Shoma yang mana pagi harinya dia laksanakan siamnya, puasanya, iman wa ihtisaban, motifnya tidak lain karena iman dan ada proses muhasabah di dalamnya, konsekuensi dan jaminannya tidak lain adalah dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sebatas itu, malamnya man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, yang menghidupkan malam-malam Ramadan menggunakan diksi qama, maknanya tidak lain adalah nakirah umum, karena siapapun di antara kita mampu menghidupkan malam Ramadan dengan beraneka ragam kegiatan, baik itu tarawihnya, baik itu tahajudnya, baik hajatnya, baik witirnya, bahkan tilawah Al-Qur'annya, bahkan mengkhatamkan daripada Al-Quran tersebut, ia mampu laksanakan pada malam hari. Namun dengan berbagai macam sifat ibadahnya masing-masing. Kalau yang dilakukan ba'da isya itu dinamakan dengan tarawih, maknanya adalah menunjuk ada ibadah yang harus diistirahatkan. Maka dicontohkan oleh Nabi 2 rakaat istirahat sejenak, 2 rakaat istirahat sejenak. Apa yang dilakukan dalam proses istirahat itu? Kita merujuk kepada satu hadis yang sumbernya langsung dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya baca pada proses muhasabah ini wahai Rasulullah? Perbanyaklah kau meminta kepada Allah dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rasulullah tegas menegaskan, cukuplah, tidak terlalu banyak meminta kepada Allah, juga tidak terlalu mendikte takdirnya Allah, hanya hendak meminta agar diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita merujuk dengan kondisi kita sekarang ini, tidak perlu membanyak menuntut kepada Allah, ya Allah kapan selesainya pandemi ini? Jika kita lihat dalam perspektif ilmu hadis, pandemi itu beraneka ragam. Ada yang dikenal dengan ahad, ada yang dikenal dengan ta'un, ada yang dikenal dengan al-bara' wal wabah. Kalau sudah masuk pada pandemi, itu tidak cukup 2-3 tahun. Begitu hadis mengatakan, karena sejarah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
aktivitas apapun pada umumnya di atas muka bumi ini itu adalah perputaran dengan masa yang berbeda dan pelaku yang berbeda. Islam bukanlah sesuatu yang baru mengenal pandemi. Maka cukup kondisi kita sekarang ini minta kepada Allah agar Allah ampunkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, ikhlas serta ridha menerima takdir Allah ini dengan baik. Satu konsekuensi Allah sudah jamin, siapa yang menerima takdirku dengan ikhlas dan ridha kepadaku, maka takdir itu akan berbuah kebaikan kepadanya. Ikhwatal ahibab, ya masalah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita akan dapat simpulkan bahwa bulan Ramadan itu merupakan syahrul mujahadah, bulan untuk bersemangat, bulan untuk bersungguh-sungguh menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan untuk memandulkan segala aktivitas dan kreativitas. Jika ada di antara kita yang berdalih bahwa dalam kondisi lapar, haus, dahaga, maka harus dikurangi aktivitasnya. Kita kilas sebalik kepada sejarah yang sudah mengukir prestasinya dengan tinta emasnya. Saat perang Badar bukankah terjadi pada bulan Ramadan, yang mana Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya dalam kondisi berpuasa, jumlah yang sangat minim 313, mampu menaklukkan para musuh-musuhnya kaum musyrikin yang jumlahnya ratusan ribu. Maka Allah tegas mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jika kita merujuk kepada Quran surah kedua ayat 249, tegas mengatakan, walamma fasala Talut bil junudi qala, saat Raja Talut itu menyampaikan wasiat kepada tentara dan pengikut-pengikutnya, innallaha mubtaliikum binahar, suatu saat nanti kalian akan diuji jika kalian akan melewati sungai ini. Faman syariba minhu falaysa minni, siapa yang minum air sungainya, maka konsekuensinya dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan jalur. Illa qalila, kecuali bagi mereka yang hanya meminumnya sedikit. Tiba sampai di daratan kepada Allah, Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang berpuasa. Dikalahkannya Raja Jalut beserta pengikut-pengikutnya yang jumlahnya ratusan ribu dengan beraneka ragam dan minumannya, makanan dan minumannya, tapi dalam kondisi pengikutnya Talut tidak lain dalam keadaan berpuasa. Di sinilah Allah tegas mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Indonesia pun kita sudah mengukir prestasi tersebut di bulan Ramadan. Salah satu di antaranya, bukankah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang tepatnya 17 Agustus 1945 itu berjatuhan pada tanggal 9 Ramadan. Maka hadis tadi menegaskan kembali kepada kita bahwa bulan Ramadan merupakan syahrul mujahadah, bulan untuk bersungguh-sungguh. Tidak ada waktu untuk stagnan dalam sebuah ibadah, karena hakikat hidup itu tidak lain adalah bergerak. Maka siapapun yang tidak bergerak dalam kehidupannya, maka sungguh ia mati dalam kehidupan. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك بلدتنا هذا القديس وقريتنا جاكرتا كما باركت على مكة المدينة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, berkahi negeri kami, berkahi tempat tinggal kami di Jakarta khususnya sebagaimana Engkau telah memberkahi kota Makkah dan Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.